Halo teman-teman Undercar Vlog, apa kabar? Didoain pasti pada sehat sekeluarga ya. Jadi di hari ini teman-teman, gue sedang menggunakan sebuah Chery Omoda 5 dan gue berencana untuk pergi keluar kota, tepatnya ke daerah Bandung untuk kita camping teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah pengalaman pertama gue pakai Chery Omoda 5. Kalau teman-teman mungkin sebelumnya udah pernah nonton, gue sempat nge-review dan juga test drive Chery Tiggo 8 Pro. Dan sekarang, karena gue pertama kali pakai Omoda 5, kurang lebih jadi gue bisa ngerasain langsung apa yang ngebedain antara kedua itu, dan kira-kira apa aja kelebihannya yang ada di Omoda 5 yang mungkin tidak ada di Tiggo 8 Pro, teman-teman. Dan karena sekarang ini gue mulainya jalan dulu, bukan review dulu, jadi kurang lebih gue pengen coba kasih first impression gue tentang nyetirnya di Omoda 5 ini, teman-teman. Nah, pertama gue pengen ngomongin dulu, teman-teman, buat posisi duduknya. Kalau teman-teman lihat, joknya sporty banget, teman-teman. Mungkin di kelasnya juga Omoda 5 ini yang joknya menurut gue paling bentukannya racing banget ya, teman-teman. Kita bilangnya kadang-kadang kalau jok seperti ini, jok yang style semi bucket. Jadi biasanya kalau jok yang sporty atau yang modelnya semi bucket, dia orientasinya itu adalah untuk performance, teman-teman. Jadi dia itu didesain untuk bisa meluk badan kita. Jadi kalau kita kecepatan tinggi manuver, badan kita tuh nggak gampang geser ke kanan kiri. Nah, tapi yang surprise-nya, gue rasain jok sporty di mobil ini itu tetap bisa nyaman, teman-teman. Nyamannya tetap dapat. Jadi nggak terlalu berasa kayak kita tuh kayak dikekang ya, kayak dipeluk terlalu keras sama si jok. Jadi untuk kita nyetir daily-nya tuh masih berasa napas bagian sampingnya, teman-teman. Itu yang gue senang. Terus pengaturan joknya ini udah full elektrik, baik yang driver maupun yang sebelah kirinya ya, atau gue biasa ngomongnya co-driver. Udah full elektrik, dan pengaturannya mau kita maju mundur ya teman-teman, terus untuk senderannya atau untuk naikin bagian alasnya, ini yang gue seneng, ternyata dengan mudah gue udah dapat posisi yang pas. Teman-teman pasti kan mungkin suka ada yang pengalaman gitu pakai suatu mobil, pengaturannya elektrik, udah enak, udah full elektrik, tapi suka ngerasa kayak, tunggu bentar, kayaknya ada yang kurang pas gitu. Gue nggak tahu apa, gue coba naikin lagi, recliningnya masih belum pas. Gue coba maju mundurin lagi, joknya kayak masih ada yang ngeganjel gitu, teman-teman. Tapi di sini syukurnya gue dengan cepat bisa dapat posisi yang gue kurang lebih nyetirnya udah optimal dan juga nyaman, teman-teman. Nah, tapi kalau ngomongin posisi duduk yang gue mungkin kurang suka, terasa agak sempit di bagian kakinya, terutama untuk yang kaki sebelah kiri, teman-teman. Jadi gue ngerasa kaki yang bagian kanan itu jaraknya masih cukup luas ke bagian door trim, tapi kalau yang sebelah kirinya ini rapet banget, karena emang konsol tengahnya yang juga ukurannya gede. Jadi ya itu dia, kayaknya yang kirinya nggak seluasa yang kanan, teman-teman, si kaki gua ini. Yang kedua, teman-teman, kita akan ngebahas untuk suspensi. Dan biasanya kalau bagian suspensi ini, teman-teman banyak yang nunggu juga ya untuk gua melakukan sebuah review. Nah, pertama gue pengen ngasih tahu dulu untuk sistem suspensinya. Jadi Omoda 5, bagian suspensi depannya itu pakai MacPherson strut. Bagian belakangnya pakai twist beam suspension. Dimana kalau kita bandingin sama kakak-kakaknya kayak Tiggo 7 Pro atau Tiggo 8 Pro, mereka itu depannya sama-sama pakai MacPherson, tapi untuk suspensi belakangnya mereka pakai Multilink. Jadi lebih advance, dan boleh dibilang sebenarnya Multilink itu lebih banyak di mobil-mobil kelas atas, teman-teman. Sementara kalau twist beam seperti di mobil ini, itu memang biasa banyak dipakai untuk mobil-mobil yang ukurannya lebih kecil, lebih boleh dibilang entry level ke medium level, dan juga dia boleh dibilang secara maintenance-nya, untuk perawatannya tuh suspensi yang ada di Omoda 5 ini jauh lebih mudah dan lebih murah, teman-teman, dibandingkan sistem Multilink yang ada di mobil-mobil upper class, teman-teman. Karakternya seperti apa di mobil ini? Kalau ngomongin low speed atau medium speed, yang mana itu berarti biasanya kita bisa dapat speed-speed itu di dalam kota, ternyata di luar ekspektasi, rasanya nyaman, teman-teman. Kenapa gue bilang di luar ekspektasi? Karena tadinya gue mikir Omoda 5 ini kalau misalnya dengan sistem suspensi belakangnya twist beam, udah pasti nggak akan seenak yang Multilink. Karena ini setup suspensi yang boleh dibilang cukup basic, teman-teman.
Tapi ternyata oke, nyamannya dapet. Walaupun dengan catatan, kalau kita kena jalanan yang misalnya jalanan yang berlubang, tapi lubangnya cuma satu ban aja yang sebelah yang masuk ke lubang tersebut, atau misalnya kita lewatin polisi tidur, tapi lewatin polisi tidurnya agak nyerong, agak nyamping gitu, itu langsung terombang-ambing bodinya, terutama bagian belakang. Karena karakter dari twist beam suspension itu, kalau misalnya dia melewati sebuah permukaan yang nggak rata, tapi nggak secara barengan, ban kanan kirinya, dia itu karakter kakunya akan bikin si bodi mobilnya itu ikutan kayak terombang-ambing ya, ke kanan dan ke kiri. Itu karakter dari twist beam suspension. Nah, itu kan kita ngomong kalau di dalam kota, low speed, medium speed, kena jalan rusak. Sekarang kalau misalnya high speednya gimana? Kayak sekarang misalnya gua di tol, gua bisa dapat high speednya, yang gua rasain bantingannya itu agak sedikit ngayun. Jadi keras enggak, dibilang kaku juga enggak teman-teman. Tapi floaty gitu ya, agak sedikit kayak perahu di bagian belakang. Mungkin teman-teman, kalau gua rasain si spring rate atau tingkat kekerasan pernya, yang bagian depan tuh menurut gua udah pas, udah cukup. Tapi kalau karakter atau tingkat kekerasan per yang belakang, menurut gua masih agak sedikit soft. Jadi itu dia, kalau pakai santai atau medium speed nyaman banget, tapi pas high speednya dia agak udah lebih ini ya, ngayun teman-teman, atau rasanya boty gitu, sedikit kayak perahu di suspensi belakangnya pada kecepatan tinggi. Kemudian teman-teman, yang ketiga, gua akan intermezzo sedikit ngebahas tentang bobot. Ini juga jarang juga dibahas ya teman-teman ya. Jadi bobot di mobil Omoda 5 ini kalau dibandingkan dengan beberapa kompetitornya memang hitungannya berat teman-teman, bodi Omoda 5 ini. Tapi yang namanya bobot berat pada bodi itu tidak berarti selalu itu adalah hal yang jelek teman-teman. Gua mau ambil contoh teman-teman. Jadi kalau misalnya biasanya gua balap pakai mobil yang enteng, performanya tuh akan berasa banget, lebih meningkat. Kenapa? Karena mobil akan lebih gesit, mobil bisa lebih kenceng. Kita mengatur mobil saat misalnya kita manuver dan lain-lain, itu juga lebih mudah karena bobotnya ringan. Tapi mobil itu berasa agak sedikit kayak kapas, lebih berasa kayak mobil mainan teman-teman. Ini kalau pengalaman gue di balap ya. Tapi kalau mobil yang bobotnya berat, itu rasanya tuh lebih antep, lebih kayak jejek gitu ya. Lebih kayak kalau kita ketemu jalan rusak tuh, dia tetap neken, dia nggak yang terus gampang istilahnya tuh kayak mental-mental gitu. Walaupun tadi gue sempat bilang karakter suspensi lah yang bikin dia agak gampang terombang-ambing di bagian belakang. Tapi kalau secara bobotnya, bobot yang berat ini menurut gue emang bikin mobilnya tuh ada faktor menambah kenyamanannya. Karena dia lebih mepek gitu ya, lebih mapak gitu teman-teman. Dan satu lagi yang bikin lebih nyaman lagi, karena di Omoda 5 ini untuk yang kaca di bagian pintu depannya ini udah menggunakan acoustic glass teman-teman, atau bahasanya double glass ya. Jadi nggak cuma lebih kedap aja suaranya, tapi untuk kenyamanannya pun juga ikut terdongkrak juga dari penggunaan acoustic glass ini. Dan yang terakhir teman-teman, kita akan ngebahas untuk mesin. Nah, karena sebelumnya gue udah nyobain Tiggo 8 Pro yang tenaganya sampai 250 HP, mestinya giliran nyoba mesin yang lebih kecil di Omoda 5 ini, mesinnya justru akan merasa sedikit anti klimaks gitu teman-teman. Tapi nyatanya enggak. Kenapa? Karena ya walaupun dibilang mesinnya sekarang cc lebih kecil, 1,5 liter atau sekitar 1500 cc, sama-sama pakai turbo juga, tenaganya sekitaran 145 HP dengan torsi 230 Nm. Ya, mestinya gua ngerasain, wah, enakan Tiggo 8 kemana-mana ya. Tapi ternyata enggak teman-teman. Ternyata yang gua rasain di sini adalah power to weight ratio-nya atau perbandingan antara tenaga mesin dan juga bobot mobilnya itu malah ketemunya lebih pas teman-teman. Jadi untuk power delivery-nya itu enak, untuk kita handlingnya itu lebih mudah. Kenapa? Karena nggak gampang mobilnya itu istilahnya overpower. Karena kalau di Tiggo 8 Pro
itu gue masih ngerasain hal itu teman-teman. Dimana kalau gue bejek mesinnya, gue kick down, itu bener-bener langsung setirnya agak sedikit narik teman-teman, agak sedikit liar gitu, karena tenaganya gede banget. Tapi kalau di sini mau gue coba untuk kick down, ya udah rasanya tetap kepegang sepanjang gue kick down tersebut teman-teman. Ya tapi kalau sekarang ini mungkin gue nggak akan nyobainnya juga terlalu kenceng dan terlalu istilahnya agresif banget teman-teman, karena kondisi jalanannya ini juga cukup padat tolnya di siang hari ini ya. Tapi pada intinya teman-teman, bagi gue ya tapi pada intinya teman-teman, emang si mesinnya ini dirasa lebih pas ya, yang akhirnya fun to drive-nya lebih dapet, handlingnya lebih kepegang, dan satu sisi kenyamanannya, balik lagi kenyamanannya, ikut juga jadi terpengaruh. Nyaman karena kita tahu mesinnya ini bisa kita kendalikan, nyaman juga karena kita tahu mobilnya itu nggak jadi liar kalau kita ajak ngebut teman-teman. Hehehe. Setelah 3 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di Jalan Cikole Jayagiri yang berada di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di sini menjadi salah satu daerah favorit saya untuk camping. Gak cuma suasananya aja yang hijau dan asri, tapi juga udaranya yang sangat sejuk, bahkan cukup dingin saat malam hari. Nah, akhirnya kita tiba di tempat camping yang bernama Jungle Milk. Tempat ini berada di ketinggian hampir 1.700 meter di atas permukaan laut. Itu berarti lebih tinggi juga dari kebanyakan tempat camping di sini yang berada di sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut. Kebayang kan nikmat udaranya? Yang menarik juga buat saya teman-teman, begitu kita masuk ke area Jungle Milk, kita disuguhkan dulu jalur off-road ringan yang alami sebelum sampai ke area camping ground. Oke teman-teman, saya nikmati dulu ya jalurnya. Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai nih. Jadi gua siang ini sedang berada di Jungle Milk di daerah Lembang, Bandung. Enak banget tempatnya, sunyi banget di sini, nggak terlalu crowded, udaranya juga oke, dan pastinya view di sekitarnya yang benar-benar gokil menurut gua teman-teman. Nah, akhirnya kita udah ngebawa Omoda 5 ini ke sini, dan gue pengen ngelanjutin lagi dari tadi setelah kita coba test drive menuju ke Bandung, gue pengen ngasih review dan juga opini gue tentang mobil ini. Jadi Omoda 5 kalau gue bisa mewakilkan dengan 2 kata, mungkin gue akan milih sporty dan juga futuristik. Pertama kalau kita ngomongin untuk futuristiknya dulu teman-teman. Sebenarnya dari bagian depannya udah kelihatan banget ya desain futuristiknya. Ambil contoh untuk bagian DRL-nya, dia modelnya T-shape dengan sen yang bentuknya sekuensial teman-teman. Terus buat grillnya, ini juga kalau gue lihat, dia itu seperti mesh ya, atau tekstur yang mungkin sering gue lihat di film-film science fiction. Jadi kayak kalau gue ngelihat gini,
kayak apa ya, mungkin di film-film seperti Alien atau Predator dan sejenisnya teman-teman. Sangarnya dapet, kesan emang ini mobil dari planet lain ya, atau dari masa depannya juga dapat banget teman-teman. Terus kalau ngomongin futuristik lagi teman-teman, kayak di bagian belakang yang gue suka stop lampnya itu bentuknya X-shape ya. Kalau bentuk X-shape seperti di Omoda 5 ini, yang gue inget malah film Star Wars. Which is menurut gue juga sangat menarik, karena di satu sisi juga gue penggemar berat film Star Wars. Hehehe. Kemudian teman-teman, kalau kita ngomongin untuk unsur sportinya, apa aja yang bikin sporty? Jadi di luar dari unsur futuristik yang bisa kita lihat di bagian depan sampai ke belakang, kalau bagian sportinya juga dari depan udah kelihatan banget teman-teman. Kayak misalnya penggunaan kelir merah di bagian bumper bawah yang terus berlanjut ke bagian side skirt ya, atau di bagian bodi bawah, bagian samping sini, terus juga di bagian spion, terus juga sampai ke velgnya. Ini dia ada kelir merahnya. Tapi kalau untuk yang di velg teman-teman, kayaknya kombinasi two tone antara hitam sama si warna merahnya, ini nggak cuma ngeliatin secara sportinya aja ya, tapi juga secara futuristik. Karena kalau gue lihat ada warna di velg yang kelirnya itu ada di bodi juga, gue malah suka tersirat itu adalah aksen futuristik. Jadi bukan cuma aksen sporty. Lanjut ke bagian belakang, unsur sporty yang paling kerasa banget emang di bagian spoiler. Spoiler bentuknya aerodinamis banget menurut gua teman-teman, sangat menarik walaupun mungkin buat sebagian orang ini terlalu racing banget, tapi kalau di gua sih cocok teman-teman. Nah kalau di bagian bawahnya ini juga ada aksen double tail pipe-nya gitu teman-teman, yang sama-sama ngeliatin aksen sporty. Cuma sayangnya ya itu dia, ini cuma aksen aja. Jadi bukan bener-bener bolong ya teman-teman ya. Jadi bukan bener-bener si exhaust-nya itu keluarnya dari lubang ini. Nah, jadi teman-teman, yang gua senang sih sebenarnya unsur sporty dan juga futuristiknya di Omoda 5 itu tetap dilanjutin lagi sampai ke bagian interior. Jadi gua ngelihat ada konsistensi ya dalam ngaplikasiin konsep. Karena nggak sedikit juga yang gua lihat mobil ada yang emang stylenya itu dari luarnya misalnya futuristik, tapi pas ke bagian dalamnya lebih ke arah elegan misalnya. Tapi kalau mobil ini yang gue suka konsisten. Jadi mau eksterior atau interiornya itu boleh dibilang senada teman-teman secara konsepnya. Terus ada satu hal lagi teman-teman, ini sekarang kuncinya gue pegang. Jadi kalau misalnya di Omoda 5 ini, kita mau masuk ke dalam mobilnya juga nggak perlu mencet kunci sama sekali. Begitu kita udah deketin ke mobilnya, kurang lebih udah jarak 1 meter, dia bakal ngebuka sendiri, unlock sendiri pintunya, dan dia ngasih greeting ya, ngasih welcoming sign ke kita dalam bentuk lampunya nyala, terus habis itu kita bisa ngeliat ada logo Omodanya juga yang keluar dari sisi samping bagian spion. Jadi sekarang karena posisinya masih ngunci ya, ini coba gua deketin, gua taruh aja di kantong. Dia kurang lebih langsung ngebuka, udah tinggal masuk kita ke dalam. Dan di dalamnya ada musik yang kurang lebih memberikan welcome untuk kita teman-teman. Itu satu hal yang menurut gua ya cuma hal kecil aja, tapi kalau kata orang bule bilang it's good to have aja ya, it's a nice thing to have aja, kurang lebih gitu bahasa Sundanya. Nah teman-teman, sekarang kita akan ngomongin untuk interiornya. Jadi kalau kemarin pas gua review Tiggo 8 Pro, pas begitu gua masuk ke dalam, itu emang gua rasanya kayak masuk ke mobil Eropa. Tapi kalau Omoda 5, begitu gua masuk ke dalam, rasanya kayak gua naik mobil Eropa juga teman-teman, tapi Eropanya dari planet lain ya. Soalnya desainnya futuristik, tapi tetap ada unsur atau gaya-gaya mobil Eropanya teman-teman. Nah, kalau ngomongin futuristiknya, cuma dia nggak bener-bener yang kayaknya tuh lebay gitu ya. Soalnya kalau misalnya gue pribadi, kalau ngelihat kayak misalnya di film-film science fiction gitu, kalau ngelihat misalnya pesawat luar angkasa atau misalnya kendaraan di planet-planet lain ya, atau dari masa depan, tuh kan kayaknya ribet aja gitu, terlalu banyak tombol, terlalu banyak hal ngejelimet. Kalau ini walaupun futuristik, tapi dibikin simple teman-teman. Salah satu yang biasanya suka menjadi cara gua untuk menentukan mobil ini tuh ribet apa enggak secara layout dari tombol-tombol dashboardnya, yaitu biasanya dari pengaturan untuk AC-nya.
Jadi kalau AC itu biasanya kita suka ketemu kan teman-teman. Mobil yang kayak begitu kita pertama kali nyoba pakai mobil itu, kita bingung. Ini buat kecilin AC-nya gimana ya? Atau buat matiin AC-nya gimana ya? Ya seperti itu. Dan itu beneran kejadian ya. Nggak cuma di gua aja teman-teman. Sementara kalau ngomongin layout untuk multimedianya, ya kurang lebih udah pada user friendly semua ya. Dan kurang lebih tuh layoutnya tuh hampir sama. Apalagi kalau yang udah pakai Android Auto atau Apple CarPlay. Tapi kalau ngomongin layout AC, itu akan menjadi penentu buat gua. Ini mobil pengoperasian tombolnya itu mudah apa justru ribet teman-teman. Kemudian teman-teman, satu hal lagi yang gue suka dari Omoda 5 di bagian interior, yaitu adanya wireless charging. Emang, zaman sekarang udah banyak juga mobil lain yang punya fitur wireless charging. Cuma yang gue suka nih posisinya teman-teman. Selain ukurannya luas, jadi kita untuk ngeletakin HP juga nggak harus sampai ngelepas casing HP misalnya. Selain luas teman-teman, dia posisinya benar-benar ada di posisi yang kurang lebih kita bisa ngeliat dengan jelas. Biasanya kan wireless charging ada yang posisinya tuh ngumpet banget teman-teman. Taruh kalau misalnya kita butuh sambil ngeliat misalnya maps gitu. Biasanya kalau posisinya ngumpet karena dia sambil di charge, ya pastinya kita jadi nggak bisa ngeliat ya si HP-nya itu. Cuma kalau di mobil ini enak banget posisinya. Nah, terus buat desain dari shifternya gue juga suka banget teman-teman. Desainnya nggak terlalu lebay, tapi kalau gue rasain posisinya tuh kayak agak kurang maju sedikit ya. Tapi masih oke lah sebenarnya buat kita ngoperasiinnya. Pindah ke R, pindah ke N, pindah ke D. Tapi kayaknya agak sedikit kurang maju. Tapi ya bergantung juga ya sama ukuran badan dan posisi duduk kita seberapa maju atau seberapa mundur. Tapi yang berasa banget mundurnya tuh justru di konsol tengah teman-teman atau konsol boxnya. Ini konsol boxnya menurut gua posisinya agak kaku ya buat kita aksesnya karena benar-benar agak mundur ke belakang. Walaupun tetap aja kalau misalnya kita rada nekuk badan sedikit ya udah buat ngambil atau masukin barangnya gampang. Tapi secara overall di bagian konsol tengah ini baik tombol maupun boxnya dia agak sedikit mundur ke belakang teman-teman. Ngomongin fitur ya teman-teman, di Omoda 5 menurut saya cukup lengkap. Dari mulai sunroof, dua buah layar ukuran 10,25 inch untuk head unit maupun instrument cluster, kemudian speaker menggunakan Sony, kamera 360 dengan kualitas yang sangat jernih, dan juga terdapat voice intelligent assistant. Dan nggak kelupaan juga teman-teman, fitur ADAS-nya lengkap juga nih. Misalnya blind spot detection, front collision warning, automatic emergency braking, dan lainnya. Oke teman-teman, sekarang udah jam 7:04. Udaranya udah mulai dingin nih di sini nih. Kita siap-siap, bentar lagi mau kajian makanan. Kalau tadi siang sebenarnya makannya masih dalam perjalanan. Jadi makan pertama kita justru malam ini nih. Dan gue udah nyiapin makanan buat malam ini adalah salah satu menu yang mungkin jadi salah satu menu paling gue favorit ya teman-teman ya. Kayaknya juga udah banyak yang tahu. Kita langsung aja teman-teman. Oke. Udah ready bahannya. Ada di sini. Ada daging giling. Nah, udah tahu kan apa bikinnya. Soalnya di sebelahnya udah ada nih kunci jawabannya teman-teman. Kita akan bikin burger. Nah,
Selamat pagi teman-teman. Wah, asik banget nih udaranya pagi ini. View-nya juga gokil banget teman-teman. Soalnya ada pendaran matahari gitu ya, ngelewatin dari sela-sela pohonnya. Jadi bener-bener asik banget buat kita nikmatin pagi ini. Nah, gue mau beres dulu teman-teman. Tadi malam alhamdulillah cuacanya aman, nggak hujan. Paling sih semalam gue sempat pindah aja ya ke tenda anak-anak di sebelah buat masaknya. Tapi pagi ini gue mau siapin sarapannya di sini, teman-teman. Nah, ini ngomong-ngomong, kita di pagi ini sebenarnya mau balik lebih awal sebelum kesiangan. Tapi pastinya sebelum nanti kita balik, gue mungkin rencananya mau muter dulu di sekitaran sini. Soalnya kita jalan-jalan di antara pepohonan pinusnya aja juga asik banget teman-teman buat view-nya. Jadi kita akan muter lagi sekitaran sini pakai Omoda 5. Tapi sebelumnya mesti kita pondasi dulu ya, kita sarapan. Oke, udah semua. Ini ngomong-ngomong teman-teman, ini kemarin gue lupa pengen kasih liatin. Lucu banget nih, dari Omoda juga ada si center yang bentuknya dia kayak ini ya, apa namanya, lantern. Kalau orang sini bilang kayak lampu petromak. Nah, lucu ya, ada kayak gininya buat penunjang camping ya. Terus sama ada ini, ada anduk kecil yang sebenarnya ini anduknya ini bisa juga buat kalau misalnya kita mau ngademin muka gitu atau badan. Kalau dibilangnya sih cooling towel ya. Jadi praktis, tempatnya juga kecil, lumayan juga buat dibawa camping. Nah terus habis itu teman-teman, gue pengen kasih liatin ini nih, kasur dari Omoda juga. Nah ini belum gue keluarin nih kemarin nih, pas lagi sore-sore nyiapin tenda. Kasurnya enak banget, lumayan tebel, walaupun pas udah digulungnya agak sedikit gede ukurannya ya, agak makan tempat, cuma tetap di dalam mobil tetap aman sih ya di bagian belakang. Jadi ya udah, kemarin camping sendirian di sini, cuma anak-anak yang lain pada di sebelah tempat kita masak semalam. Oke, nih gue mau beres-beresin dulu. Oke teman-teman, udah jadi sarapan paginya. Kita kajian makanan mie dengan udang. Ini modelnya sebenarnya ala-ala kayak bikin laksa teman-teman. Cuma lagi-lagi karena ada beberapa bahan yang ketinggalan, jadi nggak benar-benar bisa disebut laksa ya. Soalnya tadinya pakai toge ketinggalan, tahunya ketinggalan, itu satu tempat semua yang ketinggalan itu. Terus jeruk nipisnya juga belum, dan buat si apa namanya beberapa perintilan lainnya juga belum yang sayurnya. Jadi udah, ini kita nyemami pakai udang aja. Bismillah. Tetap enak rasanya. Lumayan aja. Lumayan. Cuma emang kalau gue senang rasa ada asamnya, makanya itu dia andalan gue dari jeruk nipisnya. Ini karena nggak ada jeruk nipisnya, jadi ya kurang rasa asamnya ya. Untung andalannya, toppingnya, si udangnya tetap ada teman-teman. Tapi tadi kepalanya nggak gue masukin. Sebenarnya kalau kepalanya sekalian dimasukin, dia bisa lebih, rasa udangnya tuh lebih kuat lagi ya. Sari udangnya lebih ada. Tapi gue nggak masukin kepalanya, jatuh. Dan udang ini teman-teman, kalau misalnya kita mau masak itu sebenarnya nggak perlu terlalu lama supaya garingnya tetap dapet. Jadi ini kayak dicelupin gini aja. Cuma tadi udangnya paling nggak nyampe 2 menit ya. 1 menit sekian. Oke, gue buka dulu kakinya. Dah. Oh. Nah. Masih garing.
Enak banget. Cuma udangnya enaknya di seasoning dulu ya. Ini tadi langsung cemplungin aja. Jadi rasanya dibantu pakai si mie-nya ini teman-teman. Agak lengket tadi. Sedikit kematangan tapi nggak apa-apa banget. Nah, abis ini kita siap-siap buat beberes, mandi. Kayak gue bilang akan lebih awal untuk kembali ke Jakartanya. Jadi ya paling gue selesai dulu sarapannya. Habis ini yang lain udah lapar kan? Iya, iya. Ayo kita makan. Gue pada makan, gue mandi. Ya. Oke. Siap. Siap teman-teman. Gue habisin dulu kajian makanan paginya. Ya. Oke teman-teman. Tadi udah selesai packing, udah selesai mandi, dan sekarang gue siap untuk kembali ke Jakarta. Tapi sebelum gue balik, gue pengen kasih konklusi dulu nih. Pendapat gue pribadi tentang Chery Omoda 5 setelah 2 hari ini gue ajak untuk outdoor activity, yaitu camping di alam. Jadi kayak gue bilang sebelumnya, kalau kita ngomongin konsepnya, yaitu futuristik dan juga sporty, itu menurut gue keduanya itu sangat masuk banget untuk di-combine di dalam sebuah Omoda. Jadi nggak terlihat bertabrakan, nggak terlihat maksain, ngeblend aja gitu jadi satu di mobil ini. Dan itu berlaku nggak cuma buat eksterior ya. Interiornya kita juga udah lihat kan tadi, sportinya dapet, futuristiknya juga tetap dapet. Cuma balik lagi teman-teman, pengguna dari Omoda 5 ini mungkin ada yang emang dia sebenarnya seneng dengan sportinya aja, tapi sebenarnya agak kurang sreg dengan futuristik. Atau bisa juga sebaliknya. Tapi ada juga mungkin yang memang dia pakai Omoda 5 ini atau Omoda 5 ini lebih seneng karakter nyetirnya. Dan itu salah satunya adalah gua. Jadi dari yang sebelumnya gua nyobain Tigo 8 Pro dengan tenaga yang 250 HP, terus nyobain Omoda 5 yang tenaganya 145 HP, ternyata fun to drive juga gitu. Karena power to weight ratio-nya benar-benar pas, power delivery-nya benar-benar sesuai banget. Jadi overall experience gua di mobil ini yang gue seneng adalah nyetirnya. Kombinasinya benar-benar pas antara suspensi, handling, dan lain-lainnya. Kalau fitur, emang gue pribadi nggak terlalu penikmat fitur yang terlalu banyak. Walaupun hitungannya banyak di mobil ini, tapi kembali lagi pada akhirnya, yang bikin gue seneng untuk ngebawa keluar kota road trip seperti ini adalah nyetirnya selama perjalanan yang benar-benar enjoy. Nah, jadi teman-teman, mau kalian seneng dengan konsep mobil yang berbau futuristik, ataupun sporty, ataupun elegan, yang pasti kalau gue lihat di Omoda 5 ini, dia menunjang penggunanya yang senang dengan lifestyle outdoor. Dan terbukti teman-teman, ternyata ada aksesoris campingnya ya dari Omoda. Dan akhirnya kita udah cobain dan alhamdulillah di weekend ini dapat pengalaman yang luar biasa dan cukup baru untuk gua. Ya paling sekian dulu teman-teman, saatnya gua untuk kembali ke Jakarta. Ya paling segitu dulu teman-teman, saatnya untuk gua kembali ke Jakarta dan kita akan ketemu lagi di video Dirt Car Vlog yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.